Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Kami akan mempresentasikan diseminasi hasil penelitian kami di Nailang di Kabupaten Alor yang berjudul Solusi Pencegahan Pelecehan Seksual Anak oleh Pendeta dan Vikaris Kibit. Saya Mesak APD Tan sebagai ketua tim peneliti bersama dengan Ibu Ira Mangililo sebagai anggota penelita, Ibu Mary Kolimon sebagai anggota peneliti, dan Febiana Estapede sebagai anggota peneliti mahasiswa. Dan anggota peneliti mahasiswa ini yang nanti melalui hasil penelitian ini, salah satu luarannya adalah terkait tesis pasca sarjana. Jadi ini tahun pelaksanaan dari kegiatan ini tahun 2024, tingkat akhir luaran yaitu pada tingkat yang ketiga. Luarannya adalah jurnal Sinta 2 di Jurnal Ledalero. Juga ada luaran-luaran tambahan seperti buku ajar, lalu juga haki, pencatatan hak kekayaan intelektual kami. Nah, secara ringkas saya perlu menjelaskan bahwa penelitian ini memberikan upaya untuk memberikan kontribusi pengembangan model atau platform solusi efektif untuk pencegahan seksual, pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak yang dilakukan oleh pendeta maupun juga. Ini yang menjadi fokus luaran kita, yaitu pertama nanti menjadi tesis pasca sarjana, dan juga luarannya berupa buku ajar dan juga luaran tambahan haki. Dan ini yang menjadi fokus kita. Terima kasih. Ya, nama saya Pendeta Febiana Silvianta Kene. Saya melayani di salah satu jemaat demi di Kefas Sudikurai, Klasis Amarasi Selatan. Tapi juga saya ada di sini sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Kristen Hartawacana Kupang. Jadi tujuan saya ada di sini dalam rangka diseminasi hasil penelitian yang saya lakukan bersama-sama dengan Bapak Pendeta Mesak Tan sebagai ketua, dan juga ada anggota Ibu Pendeta Ira Manililo dan Ibu Pendeta Mary Louisa Kulimon. Saya sendiri sebagai mahasiswa. Dalam penelitian ini akan ada pembahasan tentang draft buku ajar pelayanan gereja terhadap anak-anak korban kekerasan dalam keluarga dan dalam pelayanan gereja. Itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mesak Tan. Sementara saat ini secara garis besar saya akan menyampaikan tentang draft proposal tesis sebagai luaran hasil penelitian Hibah Dikti dengan judul Solusi Pencegahan Pelecehan Seksual oleh Pendeta dan Vikaris di Gereja Masehi Injil di Timor. Adapun latar belakang penelitian ini dilakukan karena mempertimbangkan maraknya kasus pelecehan seksual yang semakin sering terjadi belakangan ini, termasuk juga di kalangan rohaniawan secara khusus dunia. Para pelayan yaitu pendeta dan juga vikaris, yaitu orang-orang yang sangat dipercaya, yang dihormati oleh jemaat karena jabatan dan status mereka, khususnya sangat dihargai oleh anak-anak. Tapi justru dalam beberapa kasus para pelayan yang melakukan praktek pelecehan seksual. Pada akhirnya gereja sebagai wadah atau tempat aman bagi banyak orang, bagi jemaat. Namun kenyataan di beberapa kasus
gereja justru menjadi tempat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan. Kasus-kasus pelecehan seksual yang melibatkan pemimpin rohani seperti pendeta dan vikaris menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada para pemimpin di dalam gereja itu seringkali disalahgunakan. Kondisi ini lama juga diperparah dengan struktur patriarki dalam masyarakat NBT yang seringkali membuat perempuan dan anak menjadi rentan untuk mendapatkan perlakuan kekerasan. Pelecehan seksual anak itu tidak hanya merusak korban secara fisik, tetapi juga psikologis dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap institusi gereja. Jadi pelecehan seksual di kalangan rohaniawan ini juga menciptakan krisis kepercayaan yang mendalam di dalam komunitas iman. Kepercayaan yang semestinya menjadi fondasi bagi kehidupan spiritual itu telah terguncang, mengakibatkan kerusakan yang lebih luas pada individu korban maupun komunitas yang mendampingi. Dalam situasi ini gereja seharusnya tidak boleh pasif. Gereja jangan cenderung melindungi para pelaku yang notabene adalah pejabat gereja, karena pejabat gereja jadi terkesan gereja kemudian melindungi, melainkan gereja seharusnya berpihak pada korban. Gereja harus menyuarakan kebenaran. Ada banyak tulisan-tulisan lain sebelum penelitian ini, tetapi kami melihat bahwa tulisan-tulisan ini lebih banyak hanya menjelaskan pada faktor-faktor penyebab, melihat pada bagaimana korban, dampak yang dialami oleh korban. Penelitian-penelitian ini tidak menyentuh pada akar masalah, sehingga penelitian yang kami buat ini tidak saja menyebutkan, mengidentifikasi apa yang menjadi faktor-faktor penyebab, tetapi juga kemudian melihat sampai kepada akar masalah dan bahkan memberikan solusi untuk pencegahan pelecehan seksual. Ya.